Kisah dimulai dari sebuah kampung halaman di kota Aomori pada musim dingin yang bersalju. Seorang nenek membangunkan cucunya yang sedang tertidur karena hari itu dia akan pergi ke suatu tempat. Si nenek membuat sup pangsit nebeko yang sangat lezat sebelum berpisah beberapa waktu dengan cucunya. Sang cucu bernama Kyo dan baru saja lulus SMP. Hari itu, Kyo akan pergi meninggalkan kota Aomori menuju kota Kyoto bersama sahabatnya yang bernama Sumire. Sebelum berangkat, mereka bersama-sama menyantap sup pangsit nebeko buatan si nenek yang masih hangat. Sungguh sangat nikmat disantap pada cuaca dingin seperti itu. Si nenek bersama satu sahabat mereka yang bernama Kenta mengantar Kyo dan Sumire ke terminal. Sebelum naik bis, Kenta memberi mereka ubi rebus untuk bekal perjalanan. Kenta berkata kepada si nenek bahwa orang tua Sumire tidak mengantarnya karena ayahnya menentang keputusan Sumire. Ayah Sumire tidak mengerti mengapa anaknya tidak ingin lanjut SMA. Singkat waktu, mereka pun tiba di kota Kyoto. Mereka berada di sebuah daerah yang terlihat masih sangat tradisional di tengah peradaban modern, yakni sebuah distrik Gion. Buat informasi aja bagi yang belum tahu, distrik Gion adalah distrik geisha yang dikenal sebagai pusat seni tradisional dan hiburan di Jepang. Terlihat beberapa gadis mengenakan kimono di sekitar Kyo dan Sumire. Lalu, Kyo dan Sumire menuju sebuah rumah penginapan atau pondok Maiko yang bernama Rumah Saku. Selain Rumah Saku, di distrik itu juga ada beberapa rumah Maiko lainnya dengan nama berbeda. Mereka berdua disambut oleh dua orang wanita yang merupakan pengasuh di Rumah Saku. Yang satu bernama Ibu Chio, tapi murid-murid di sana memanggilnya Okasan. Dan satu lagi adalah anaknya yang dipanggil Ibu Azusa. Mereka menyampaikan hal-hal yang diperlukan untuk menjadi Maiko. Salah satunya adalah menguasai bahasa Maiko. Sebagai anak baru, mereka harus menghormati kakak-kakak senior di rumah itu. Kyo dan Sumire bertekad untuk menjadi Maiko. Mereka berjanji akan berlatih dengan gigih di rumah tersebut. Berbeda dengan Kyo, Sumire berasal dari keluarga berada. Ayahnya ingin Sumire menjadi dokter. Namun, setelah study tour pada tahun lalu ke daerah tersebut, Sumire sangat terpesona dengan Maiko yang ia temui sehingga hal tersebut membuat Sumire bertekad untuk menjadi Maiko. Ayahnya tidak mengizinkan Sumire untuk menjadi Maiko, tapi tekad Sumire sudah bulat sehingga dia berangkat ke Kyoto tanpa izin ayahnya. Sementara, Kyo ikut ke sana semata-mata karena ajakan dari Sumire yang telah berjanji untuk selalu bersama. Di rumah tersebut juga ada seorang gadis non-Maiko. Dia bernama Ryoko. Dia merupakan anak dari Azusa. Ibu dan ayahnya sudah bercerai dan Ryoko memilih tinggal dengan ibunya. Hubungan Ryoko dan ibunya tidak terlalu baik sehingga dia tidak pernah memanggil ibunya dengan panggilan ibu, alias langsung nama, Azusa. Ryoko berkata kepada mereka berdua bahwa Azusa memang tampak baik, tapi dia hanya menganggap mereka budak. Hal itu karena Azusa menyuruh mereka tinggal di kamar yang sempit, bekerja seharian, menuruti perintah kakak senior, dan melarang menggunakan ponsel. Ryoko menyarankan lebih baik mereka segera kabur. Mendengar hal tersebut, mereka berdua sama-sama saling menguatkan satu sama lain. Sebelumnya, bagi yang belum tahu, Maiko adalah geisha magang. Biasanya berusia kurang dari 20 tahun. Sedangkan Geiko adalah geisha dalam istilah Kyoto, yakni seniman profesional yang keahliannya mencakup berbagai seni, seperti menari, menyanyi, dan bermain musik. Biasanya menjadi penghibur dalam suatu acara. Sebagai calon Maiko, mereka tidak boleh melewati pintu depan kalau mau keluar rumah. Mereka juga dilarang bawa HP dan memiliki hubungan asmara dengan pria. Tidak hanya itu, para murid juga harus turut serta dalam kegiatan rapi-rapi dan bersih-bersih rumah. Di Rumah Saku, pria dilarang masuk, kecuali dua orang pria yang bekerja menjadi penata rias Maiko dan terkadang bantu rapi-rapi rumah, yakni Takeshi dan anaknya yang bernama Hiroshi. Singkat waktu, 3 bulan berlalu. Kyo bermonolog bahwa dia masih belum bisa bahasa Maiko sampai saat itu. Sementara Sumire sudah menguasainya. Hari itu adalah hari Tategu, yakni hari di mana mereka menukar pintu geser musim dingin dengan pintu geser musim panas, yang juga sekaligus hari rapi-rapi dan bersih-bersih rumah. Seluruh penghuni rumah membantu Takeshi dan Hiroshi dalam melakukan hal tersebut.
Senior Kyo dan Sumire ada 3 orang. Mereka bernama Surukoma, Kikuno, dan Kotono. Ada juga seorang pengantar paket langganan yang bernama Takakeisho. Kotono selalu bersemangat menerima paket. Kotono semangat bertemu Takakeisho. Tak lama kemudian, seorang makanai alias tukang masak di rumah Saku datang. Dia dipanggil Ibu Sachiko. Dia segera masak untuk seluruh penghuni rumah. Sumire dan terutama Kyo sangat bersemangat membantu Bu Sachiko. Ketika sedang melaksanakan tugasnya, Bu Sachiko merasakan sakit di pinggangnya. Karena hal itu, Bu Sachiko tidak bisa datang untuk beberapa waktu. Ibu Chio terlihat berbicara dengan poster seorang pria yang nampak seperti poster seorang aktor. Pada hari itu, Kyo dan Sumire belajar berbagai pelajaran Maiko, yakni seperti merangkai bunga, bermain musik, dan satu pelajaran yang paling penting, yaitu melakukan mai. Dalam berbagai pelajaran tersebut, Kyo selalu melakukan kesalahan. Sebaliknya, Sumire bisa menguasai berbagai pelajaran tersebut dengan cepat. Karena selalu melakukan kesalahan, Kyo disuruh untuk menepi oleh guru mai atau yang biasa dipanggil master. Kyo duduk menonton Sumire dan murid dari rumah Saku lainnya yang melanjutkan pelajaran mai. Setelah pelajaran usai, master berbicara dengan Kyo secara 4 mata. Pada momen itu, asisten master membawakannya mie udon. Tadi, master memperhatikan Kyo duduk menonton Sumire yang memainkan mai secara sempurna. Oh iya, mai itu seperti sebuah tarian. Tapi master sendiri bilang bahwa mai dan tarian itu beda, yang intinya sebuah kebudayaan Jepang. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa googling aja ya guys. Master memperhatikan bahwa Kyo seperti tidak memiliki ambisi sama sekali melihat sahabatnya yang mampu tampil bagus. Master mengatakan jika Kyo tidak ingin berkembang, maka tidak ada gunanya dia mencoba. Namun, meski sedang dimarahi, yang ada di pikiran Kyo hanyalah makanan. Dia memikirkan mie udon milik master yang akan jadi basah jika tidak segera dimakan. Sumire menunggu Kyo di luar. Sumire menanyakan apa yang terjadi. Bukannya membahas apa yang disampaikan master kepadanya, Kyo malah membahas mie udon milik master dengan semangat. Sumire terus melatih gerakan mainnya di setiap kesempatan, bahkan ketika dia sedang bersih-bersih. Sementara, Kyo terus-menerus membicarakan makanan, bahkan dengan tetangga rumah Maiko mereka yang bernama Yumi. Singkat waktu, Sumire menemani seorang geiko yang juga merupakan Maiko terbaik di Gion. Dia adalah jebolan dari rumah Saku. Dia bernama Momoko. Hari itu, Hiroshi menggantikan tugas ayahnya untuk merias Momoko. Takeshi sedang ada keperluan lain yang mendesak. Momoko agak kecewa dengan Hiroshi yang tidak sebaik ayahnya dalam mendandaninya. Para fotografer berebut mengambil gambar Momoko. Seorang fotografer senior yang dipanggil Pak Seino mengomentari para fotografer itu yang mengambil foto menggunakan flash, sehingga menyebabkan nuansa foto rusak. Malam itu, Sumire menemani Momoko untuk melakukan ozashiki di beberapa tempat. Ozashiki merupakan acara yang sangat formal yang menampilkan jamuan makan tradisional yang diikuti dengan pertunjukan oleh Maiko atau Geiko. Sumire mengatakan bahwa tadi siang dia difoto oleh Pak Seino. Momoko mengatakan bahwa dia agak mesum. Sumire mengantarnya sampai lokasi. Setibanya di sana, ibu pemilik tempat menyuruhnya masuk saja menonton ozashiki Momoko. Hitung-hitung, dia belajar secara langsung. Dengan senang hati, Sumire pun ikut masuk. Dia menonton Momoko dengan penuh kekaguman. Sementara, Pak Seino memamerkan hasil jepretannya kepada kawannya di bar milik rumah Saku. Di bar itulah, baru para pria bisa berkumpul dengan para penghuni rumah Saku. Sang bartender merupakan mantan pegawai di rumah Saku. Dia dipanggil Pak Ren. Ada juga pengunjung setia pengusaha baju kimono. Dia bernama Furutachi. Esoknya, Kyo mendatangi rumah Bu Sachiko untuk makan siang bersamanya. Suami Bu Sachiko sedang dalam perjalanan bisnis dan putranya sedang kuliah di Tokyo. Kyo membuatkan Bu Sachiko kari tomat, resep dari neneknya. Terlihat, Kyo seperti tenggelam dalam aktivitasnya. Kyo mengungkapkan bahwa semenjak tidak ada Bu Sachiko, anak-anak jadi membeli makanan pesan antar. Anak-anak merasa bosan dan merindukan masakan Bu Sachiko. Ibu Sachiko mengatakan bahwa yang paling sulit dari makanan makanai adalah membuatnya normal. Para murid datang dari berbagai daerah yang berbeda. Lidah mereka pun berbeda. Jika rasanya tidak lumayan bagi semuanya, hal tersebut tidak akan bertahan lama. Di malam hari,
Para kakak senior sedang makan roti isi. Mereka menggigitnya kecil-kecil yang merupakan ukuran Maiko supaya lipstik tidak luntur. Sementara, Sumire berikrar tidak akan memakan roti isi sampai ia benar-benar jadi Maiko. Mereka takjub dengan kegigihan Sumire. Tidak berselang lama, telepon berdering. Ibu Azusa mengangkatnya. Itu adalah telepon dari Master. Ibu Azusa berbalik melihat Kyo. Kemudian, Kyo kembali bermonolog. Dia mengatakan bahwa telepon itu akan mengubah nasibnya secara drastis. Apakah itu? Mari kita lanjutkan ceritanya. Kenta kini sudah masuk SMA dan bergabung dengan tim baseball. Kenta mengunjungi nenek Kyo yang kini tinggal sendirian. Sudah 4 bulan sejak Kyo dan Sumire pergi. Kenta dan nenek merasa kesepian tanpa kehadiran Kyo. Nenek membuatkan Kenta nasi kepal yang lezat untuk sarapan. Kembali ke rumah Saku, anak-anak pergi ke sebuah kuil bernama Kuil Yasaka untuk berdoa. Sementara Ibu Azusa pergi menemui Master. Master mengatakan bahwa Kyo tak punya cukup ambisi. Ibu Azusa membelanya dengan mengatakan bahwa Kyo adalah gadis yang baik. Namun, menurut Master, gadis yang terlalu baik tidak cocok jadi Maiko ataupun Geiko. Dan Azusa sudah tahu itu. Sepulang dari sana, Azusa meminta Kyo datang ke kamarnya untuk berbicara. Ibu Azusa menyampaikan pesan dari Master bahwa Kyo sudah tidak lagi mengikuti pelajaran, alias diberhentikan. Kyo dipersilahkan kembali ke Aomori dan mencari pekerjaan lain atau melanjutkan ke SMA. Seketika, Kyo merasa sedih. Dia tertunduk lesu. Bukan apa-apa, Kyo berkata dia sudah berjanji pada Sumire bahwa mereka akan selalu bersama. Sumire segera tahu kabar tersebut. Dia pun menghampiri Kyo. Kyo meminta maaf karena dia tidak bisa bersama Sumire. Sumire menangis. Perasaan sedih dan kesal bercampur aduk. Dia tidak ingin Kyo pergi. Sumire memintanya untuk berlatih lebih keras. Lalu, Sumire berinisiatif untuk memohon kepada ibu supaya membatalkan keputusannya. Baru beberapa langkah berjalan, Ryoko langsung mencegahnya. Ryoko mengajukan pertanyaan. Meski Kyo berlatih lebih keras, kau pikir dia akan sebaik dirimu? Ryoko meneruskan bahwa Sumire jelas sudah mengetahui hal tersebut. Bukankah lebih kejam bahwa kau mengetahui hal itu dan menahan dia agar bisa terus dimarahi di sampingmu? Tukas Ryoko. Perkataan Ryoko seperti pisau yang menghujam dada Sumire. Mendengar hal itu, Sumire hanya tertegun sambil meneteskan air mata. Dia pun menangis terseduh-seduh. Ibu Azusa terlihat sedang mengobrol dengan seorang pria. Pria tersebut dipanggil Pak Tanabe dan merupakan seorang arsitek sekaligus dosen di Universitas Kyoto. Mereka membicarakan Kyo yang diberhentikan karena perkembangannya lambat. Pak Tanabe mengungkapkan bahwa dia kerap kali mendapati karyawan yang terlihat memiliki kinerja meragukan di awal dan merasa pekerjaan itu tidak cocok. Tapi mereka tiba-tiba termotivasi. Pak Tanabe melanjutkan bahwa biasanya hal yang mendorong motivasi semacam itu adalah lingkungan dan orang-orang sekitar. Begitupun Kyo. Dia terlihat kurang motivasi untuk menjadi Maiko, tapi pasti ada tempat lain yang bisa memicu motivasinya. Sepulang latihan, Sumire melihat Kyo yang sedang berjalan pulang seusai belanja. Alih-alih menghampirinya, Sumire malah pulang lewat jalan yang berbeda. Kini, Sumire merasa canggung dengan Kyo. Saat hendak menjemur baju di balkon, Sumire melihat Kyo ada di sana. Sumire tidak menyapanya. Lalu, Kyo tiba-tiba memberinya permen sambil tersenyum. Permen tersebut asam. Kyo tertawa melihat ekspresi sahabatnya. Sumire bertanya kapan Kyo akan meninggalkan Kyoto. Kyo menjawab minggu depan. Yumi juga ke balkon rumah tetangga yang bersebelahan dengan mereka. Kyo memberinya permen asam tersebut. Kyo dan Sumire tertawa melihat ekspresinya. Kini situasi di antara keduanya sudah tidak canggung lagi. Tak berselang lama, mereka mencium bau terbakar. Disusul suara gaduh di lantai bawah. Kyo dan Sumire segera turun. Para senior kebingungan memadamkan api yang besar di wajan. Tanpa pikir panjang, Kyo langsung mengambil wajan berapi itu dan menaruhnya di bawah air yang mengalir. Api pun padam. Bau gosong segera memenuhi seisi rumah. Hal tersebut disebabkan karena mereka sudah bosan memakan makanan pesan antar. Mereka ingin memasak, tapi gagal total. Ibu Azusa mengatakan bahwa kalau itu masalahnya, seharusnya mereka tinggal bilang saja. Ibu Chio nyeletuk, bilang pun kau tidak akan memasak. Mengetahui hal tersebut, Kyo langsung menawarkan diri untuk memasakkan makanan-makanan hari itu. Kyo pun segera memasak dengan sepenuh hati sambil ditonton yang lainnya. Mereka menebak-nebak apa yang sedang dimasak Kyo. Sumire yang sudah sangat kenal Kyo bisa langsung tahu apa yang sedang dimasak Kyo, yakni oyakodon. Itu pertama kalinya ibu melihat Kyo sesemangat itu. Setelah selesai, Kyo segera menghidangkan oyakodon kepada mereka.
Aromanya saja sudah sangat lezat. Setelah mencicipinya, mereka semakin terpukau. Itu adalah makanan yang sederhana dengan bahan seadanya, tapi Kyo bisa membuatnya terasa mewah. Kyo terlihat sangat senang melihat mereka menikmati makanannya. Ibu Chio melihat Kyo seperti otafuku, yakni patung hias dengan wajah tersenyum penangkal kejahatan di atap pintu masuk. Auranya sangat menenangkan. Semenjak saat itu, Kyo menjadi makanan yang menggantikan Bu Sachiko yang secara resmi berhenti karena sudah sulit bergerak. Karena yang boleh tinggal di kamar hanyalah murid Maiko, Kyo pun pindah ke loteng. Itu karena Makanai harus bangun lebih awal sehingga tidak mengganggu tidur Maiko. Ryoko menghampiri Kyo di kamar barunya. Dia menyampaikan bahwa menurutnya menjadi Makanai tidaklah mudah. Ryoko berpikir bahwa Sumire akan merasa buruk melihat kondisi Kyo yang seperti itu. Ryoko menyarankan untuk mempertimbangkan hal tersebut. Saat sedang kumpul-kumpul di bar, seorang yang bernama Iwai datang. Dia adalah kenalan Pak Tanabe. Entah mahasiswanya, asistennya, karyawannya, rekan kerjanya, atau siapanya, di drama ini tidak dijelaskan. Atau mungkin Mimin sendiri yang sedikit luput. Tapi intinya, Iwai juga adalah arsitek dan berasal dari Tokyo. Kyo tidak terpengaruh dengan perkataan Ryoko. Dia memutuskan untuk menjadi Makanai di rumah Saku. Untuk menghormati peran barunya, Kyo pergi ke kuil yang berada cukup jauh di bukit. Kuil tersebut bernama Kuil Atago. Sebelum berangkat, Kyo membuat nasi kepal untuk perbekalannya sendiri. Saat hendak berangkat, Pak Aren memanggilnya. Pak Aren mengungkapkan bahwa dia juga pernah bertugas di dapur sebelum ditugaskan kembali menjadi bartender. Pak Aren tahu bahwa jalanan ke kuil itu sangat gelap di malam hari. Dia pun memberikan senter kepada Kyo. Lalu, Kyo berterima kasih dan berpamitan. Kyo ke kuil Atago untuk mengambil jimat yang bernama doa 1000 hari supaya dapur dilindungi selama 1000 hari. Hal tersebut adalah sebuah tradisi untuk menjadi Makanai di rumah Saku. Orang-orang di rumah berpendapat kalau Kyo seharusnya tidak ke sana karena berbahaya. Dia bisa saja tersesat ataupun tersandung dan jatuh. Okasan yakin bahwa Bu Sachiko juga pasti akan membawa orang restoran untuk menggantikannya. Akan tetapi, Ibu Azusa tidak bisa mencegahnya karena tekadnya sudah bulat. Selain itu, Ibu Azusa mengingat percakapannya dengan Pak Tanabe dan baru kali itu dia melihat Kyo sangat antusias akan sesuatu hal. Para senior meragukan Kyo akan benar-benar berhasil sampai kuil. Mereka yakin dia akan digonggongi anjing lalu segera pulang. Mereka berpikir bahwa Kyo tidak perlu berusaha sekeras itu dan cukup untuk menjadi dirinya sendiri. Mendengar hal itu, Sumire langsung menghampiri. Dia mengatakan penuh emosi bahwa Kyo itu memang selalu paling akhir saat lari, makan, dan berenang sejak mereka kecil. Tapi Kyo tidak pernah menyerah di tengah jalan. Di tengah perjalanan, Kyo bertemu dengan Takeshi dan Hiroshi. Kyo pun bergabung dengan mereka sejenak. Takeshi membawa istri dan anaknya yang paling kecil. Mereka punya keyakinan kalau anak naik ke kuil sejak usia 3 tahun, mereka akan terhindar dari kesulitan. Tapi anak Takeshi bilang bahwa dia lapar sehingga mereka berpikir untuk menyerah. Lalu Kyo mengeluarkan nasi kepal buatannya. Dia memberikan kepada Takeshi dan anaknya. Setelah menyantap nasi kepal buatan Kyo, Takeshi mengatakan bahwa tangan Kyo pasti memancarkan sesuatu karena bisa membuat nasi kepal selezat itu. Kemudian, Kyo pun melanjutkan perjalanan. Setelah makan nasi buatan Kyo, anak Takeshi pun tidak jadi pulang dan ingin melanjutkan perjalanan ke kuil. Sambil tergopoh-gopoh, Kyo terus berjalan menuju kuil. Sementara, Azusa terlihat sedang menjahit pakaian. Sumire tidak bisa tidur semalaman. Kyo berhasil menuju kuil. Dia pun kembali ke rumah setelah fajar menyingsing. Sumire menunggu Kyo sambil duduk di tangga. Ibu Azusa menyuruh Sumire untuk memberikan pakaian buatannya kepada Kyo. Kyo masuk perlahan-lahan, tidak ingin mengganggu penghuni rumah yang masih terlelap. Dia mendapati Sumire sedang menunggu dan menyambutnya. Kyo menunjukkan jimatnya. Mereka berdua memasang jimat itu bersama. Baru saja pulang, Kyo langsung menyiapkan sarapan untuk penghuni rumah. Lalu, Sumire memberikan pakaian buatan Azusa. Itu adalah celemek sebagai tanda bahwa Kyo resmi menjadi Makanai di rumah Saku. Hari berikutnya, Kyo dan Sumire bangun lebih awal. Sumire terus melatih gerakan mainnya di balkon tempat jemuran. Sementara, Kyo menyiapkan sarapan untuk penghuni rumah. Setelah sarapan, para murid segera berangkat untuk belajar. Kyo tetap di rumah. Dia menjemur acar buah plum selama 3 hari.
Kemudian, Kyo dikejutkan dengan kehadiran seorang wanita yang tidak dikenal. Dia bernama Yoshino. Lalu, Yoshino menunjukkan lembar pensiunannya. Dia adalah mantan Geiko di rumah Saku dan seangkatan dengan Momoko. Dia mengaku bersaing untuk jadi nomor 1 dengan Momoko. Tak berselang lama, tukang paket datang. Dia masih mengenal Yoshino. Yoshino terkejut melihatnya sudah besar. Itu adalah paket wajan pesanan Kyo. Kyo sangat senang menerima wajan itu. Yoshino juga terkejut melihat Ryoko yang sudah besar. Namun, sikap dinginnya tetap tidak berubah. Yoshino sungguh sangat heboh. Sampai semua kembali, dia izin untuk tidur di belakang. Kyo menyampaikan informasi yang sedikit ia dapat dari Yoshino mengenai dirinya. Salah satunya tentang persaingannya dengan Momoko. Ryoko bilang bahwa itu sama sekali tidak benar. Ibarat lari maraton, Momoko adalah nomor 1 dan Yoshino yang paling akhir, sama seperti Kyo dan Sumire. Namun, Kyo hanya tertawa dan tidak tersinggung sama sekali. Sepulang latihan, Surukoma mendapati Yoshino sedang tertidur di kasurnya. Mereka tahu bahwa Yoshino berhenti karena menikah. Maiko atau Geiko harus berhenti jika sudah menikah. Saat membuka kulkas, Surukoma mendapati puding miliknya hilang. Itu hanya puding biasa yang dia beli dari Toserba. Kawannya menyarankan untuk beli lagi saja. Dia tidak bisa masuk Toserba dengan dandanan rambut seperti itu. Masih harus menunggu 5 hari lagi jika ingin ke sana. Surukoma sangat kesal dan sedih. Di lain tempat, Momoko sedang menonton di bioskop bersama Iwai. Mereka menonton film zombie, yakni film Night of the Living Dead. Momoko sangat suka film zombie. Namun, Iwai tidak menyukainya. Iwai sangat resah dan ketakutan. Akhirnya, mereka pun keluar. Padahal film baru saja dimulai. Yoshino pun bangun bertepatan saat Ibu Chio dan Azusa pulang. Ibu Azusa menerima telepon dari klien yang meminta Momoko untuk melakukan ozashiki. Di saat dia hendak menuliskan jadwal untuk Momoko sesuai permintaan klien, tiba-tiba Yoshino mengejutkannya. Karena hal itu, Azusa lupa untuk menulis jadwal tersebut. Setelah itu, Yoshino secara dramatis memohon kepada Azusa dan Ibu Chio untuk kembali menjadi Geiko. Dia mengaku telah bercerai dengan suaminya. Awalnya mereka ragu untuk mengabulkan permohonan Yoshino, karena memperkerjakan kembali Geiko yang sudah berhenti adalah hal yang tabu. Namun, setelah Yoshino memberikan mereka hadiah alias sogokan, mereka pun jadi setuju. Iwai mengantarkan Momoko pulang. Dia sedikit membahas pekerjaannya di Tokyo. Saat jam makan, Yoshino sangat heboh mengagumi masakan Kyo yang sangat lezat. Lalu, Ibu Azusa menyampaikan kabar yang beredar bahwa salah satu Maiko di rumah Saku menggunakan ponsel. Padahal, menggunakan ponsel di rumah itu dilarang. Namun, tidak ada satupun yang mengaku. Ryoko pun menghampiri ibunya. Dia mengatakan bahwa Azusa berlebihan karena melarang menggunakan ponsel dan pergi ke Toserba. Karena hal tersebut, Azusa bisa saja dituntut oleh UNICEF. Scene berganti menuju Kyo yang sedang berbelanja di pasar tradisional. Pasar di sana sungguh sangat higienis, terlihat sangat bersih. Para pedagang sudah sangat kenal dengan Kyo. Mereka sangat ramah kepadanya. Di apartemennya, Momoko merias Sumire. Momoko menanyakan keinginan Sumire sebelum menjadi Maiko. Sumire menjawab bahwa dia ingin jadi dokter. Lalu, Sumire mengaku melihat Momoko saat trip sekolah dan seketika mengubah keinginannya. Sementara, Momoko sendiri mengaku bahwa dia tidak pernah ingin jadi apapun selain Maiko. Lalu, Momoko bertanya apakah Sumire pernah jatuh cinta dengan seseorang. Sumire langsung teringat momen bersama Kenta. Sumire menyukai Kenta, namun Kenta terlihat tidak punya perasaan kepadanya. Saat berkumpul bertiga, Kenta terlihat asik mengobrol dengan Kyo. Di sini, hubungan asmara antara mereka tidak terlalu mendapat porsi. Namun, di episode sebelumnya, Kenta mengungkapkan rasa kesepiannya karena tidak ada Kyo. Jadi, cinta segitiga mungkin saja terjadi. Di balkon, Kyo mendapati bahwa beberapa acar pelumnya hilang. Dia bertanya kepada Yoshino. Namun, Yoshino mengaku tidak tahu. Mungkin dimakan kucing, katanya. Lalu, Yoshino terlihat memuntahkan biji dari mulutnya. Di malam hari, klien kembali menelpon menanyakan ozashiki Momoko. Azusa lupa karena dia tidak menulis jadwalnya. Azusa mengatakan akan mengirimkan Momoko secepatnya. Azusa minta maaf sedalam-dalamnya. Yoshino mendengarkan telepon tersebut. Momoko yang diantar Sumire datang terburu-buru. Saat hendak masuk, Momoko mendengar keramaian di dalam. Ternyata itu adalah Yoshino yang sedang bermain sandiwara dengan para tamu. Para tamu merasa terhibur dengan pertunjukan Yoshino. Karena Momoko datang, Yoshino segera pergi.
Para tamu tidak ingin dia pergi. Yoshino memohon kepada Momoko untuk tidak memberitahu ibu karena dia bisa dimarahi. Kemudian, Yoshino menuju bar dan langsung membuat kehebohan. Semua orang masih sangat mengenalinya. Yoshino langsung menuju Pak Tanabe. Yoshino tahu bahwa Pak Tanabe naksir dengan Ibu Azusa. Yoshino mengisyaratkan secara halus bahwa Pak Tanabe harus segera menyampaikan perasaannya kepada Ibu Azusa. Bartender melanjutkan, jika perasaan tidak diungkapkan, dia tidak akan tahu. Panjang umur, baru saja dibicarakan, Ibu Azusa datang. Yoshino menyiapkan bangku kosong di sebelah Pak Tanabe. Tak berselang lama, Momoko juga datang. Momoko berbisik kepada Yoshino bahwa tempat ini sangat murah hati karena mengizinkan Geiko yang sudah berhenti kembali. Merasa tersindir, Yoshino membalas bahwa dia sudah menyelamatkannya hari ini. Namun, ketegangan itu hanya sesaat. Mereka seketika kembali ceria. Momoko mengungkapkan bahwa para tamu terus membicarakan Yoshino. Singkat waktu, esok pun tiba. Surukoma bangun lebih awal. Dia menghampiri Kyo yang hendak membuat sarapan. Surukoma tidak berselera makan. Dia minta untuk dibuatkan roti. Kyo akan membuatkannya sesuatu. Rotinya tinggal satu, jadi Kyo meminta untuk merahasiakannya dari yang lain. Pada momen itu, Surukoma curhat mengenai adiknya. Dia 9 tahun lebih muda darinya. Dia selalu berbagi makanan dengan adiknya. Surukoma tidak sabar untuk bisa makan sendiri tanpa berbagi dengan adiknya. Tetapi, ketika momen itu akhirnya tiba, Surukoma merasa agak kesepian. Kyo mengatakan bahwa rasanya enak saat kita berbagi. Surukoma membenarkannya, tapi dia tidak pernah menyadarinya sampai dia datang ke rumah Saku. Kyo membuatkan puding roti untuknya, sebagai ganti dari pudingnya yang hilang. Meski tidak terungkap siapa yang mencuri pudingnya, kemungkinan besar pelakunya adalah Yoshino yang juga memakan acar buah plum Kyo. Surukoma sangat menikmati puding roti yang lezat itu. Surukoma mengaku bahwa orang yang menggunakan ponsel adalah dirinya. Kyo mengatakan bahwa dia sudah menduganya. Surukoma sangat berterima kasih sudah dibuatkan puding roti yang lezat itu. Lalu, teman-teman yang lainnya pun bangun dan mendapati Surukoma memakan puding roti itu sendirian. Mereka pun segera menyerbunya. Di pagi hari berikutnya, Sumire menunjukkan kartu taksi semanggi berdaun 4 yang sangat langka pemberian dari Momoko. Mereka berkeyakinan bahwa kartu itu bisa memberikan keberuntungan. Apapun permintaan mereka akan dikabulkan. Sumire mengatakan bahwa Momoko memberinya karena Momoko benci jimat dan hal-hal tahayul lainnya. Karena semua orang ingin kebagian keberuntungan dari kartu itu, mereka pun menempelkannya di dapur. Sumire dengan sukarela mempersilahkannya, meskipun itu adalah kartu miliknya. Setelah kembali menjadi anggota rumah Saku, nama Yoshino kembali dipajang di atas pintu. Namun, dia tidak ingin namanya ditaruh di belakang. Yoshino ingin namanya tepat berada setelah Momoko. Hari itu adalah hari libur. Kyo dan Sumire mengunjungi kuil olahraga di mana mereka memutar bola batu dan mendoakan Kenta supaya dia menang di turnamen bisbol. Setelah itu, mereka jalan-jalan keliling kota dan makan siang bersama. Pulangnya, mereka melihat Momoko yang sedang berdoa di kuil. Sumire sebelumnya mengira bahwa Momoko tidak memiliki keyakinan, tapi ternyata dia salah. Sementara, Pak Tanabe dan Ibu Azusa kembali jalan-jalan bersama. Namun, hubungan mereka tidak mengalami perkembangan. Pak Tanabe belum juga berani mengungkapkan perasaannya. Mereka hanya terus berbasa-basi. Di rumah, Kyo dan Sumire membuat kue sebagai hadiah yang akan dikirim kepada Kenta. Di lain tempat, Momoko menikmati waktu liburnya bersama Iwai. Setelah bersenang-senang, Iwai mengungkapkan perasaan cintanya kepada Momoko. Dia ingin hubungan mereka menuju jenjang yang lebih serius. Iwai ingin mengajak Momoko ke Tokyo dan ingin Momoko berhenti dari pekerjaannya. Sebenarnya, Momoko pun memiliki rasa kepada Iwai. Namun, dia juga belum ingin berhenti dari pekerjaannya. Hal tersebut pun menimbulkan dilema di hati Momoko. Scene berganti menuju Ibu Chiyo dan Azusa yang sedang menikmati kue buatan Kyo. Ibu Chiyo menyarankan anaknya untuk memikirkan kebahagiaannya sendiri. Rumah Saku biarlah dirinya yang mengurus. Namun, Azusa keras kepala untuk terus mengurus rumah Saku. Ia juga bilang bahwa dia merasa bahagia saat ini. Tak berselang lama, ada tamu datang. Ternyata, tamu tersebut adalah ayah Sumire.
Dia menyampaikan ketidaksetujuannya kalau Sumire menjadi Maiko dan tinggal di rumah saku di kamar yang sempit. Selain itu, ayah Sumire juga menganggap bahwa menjadi Maiko identik dengan kehidupan malam dan Sumire tidak terbiasa dengan hal itu. Ibu Chio pun segera meluruskannya. Ia tidak bisa memungkiri bahwa hal tersebut mungkin tampak seperti itu dari sudut pandang orang luar. Menjadi Maiko atau Geiko hanyalah semata-mata untuk meneruskan seni pertunjukan tradisional. Selain itu, aturan pertunjukan di kota Kyoto, baik untuk Maiko dan Geiko ataupun untuk penonton sangat ketat. Tidak sembarang orang boleh menonton Maiko dan Geiko. Hal tersebut demi melindungi para Maiko dan Geiko dari hal yang tidak diinginkan. Para senior baru tahu bahwa Sumire adalah anak dokter dan hidupnya sangat terjamin. Kyo merasa cemas kalau Sumire akan kembali ke Aomori. Tak berselang lama, Sumire pun datang. Dia langsung menyuruh ayahnya pulang dengan nada tinggi. Kaete! Ibu terkejut mendengarnya. Dia mengatakan bahwa tidak biasanya Sumire bicara seperti itu. Ayahnya jadi terkejut mendengar pengakuan ibu. Sumire pun minta maaf. Kemudian, Sumire pergi untuk berlatih. Ia berjalan dengan lesu. Azusa membawa ayah Sumire ke tempat master. Ia melihat anaknya latihan mai dengan sangat anggun. Sumire tidak fokus. Ia pun ditegur oleh master karena tidak fokus seperti biasanya. Adegan kembali menampilkan Kyo yang berbelanja di pasar. Dia berkeliling pasar penuh senyum. Para pedagang ramah kepadanya. Dia membeli terong. Kyo memasak terong untuk makan malam. Entah terong apa namanya, tapi seperti semur terong. Ibu Chio mencicipinya. Dia terpukau dengan rasanya. Dia bilang, makanan itu mengingatkan kembali banyak kenangan. Sumire mengantar Momoko yang pulang dalam keadaan mabuk. Sementara, dalam keadaan mabuk, ayah Sumire curhat kepada pengunjung di bar mengenai keinginannya agar Sumire menjadi dokter. Yoshino terus menanggapinya. Yoshino menganggap bahwa dia terlalu mengekang Sumire. Tak berselang lama, Kyo pun datang. Dia menghidangkan terong buatannya untuk ayah Sumire dengan seasoning yang cantik. Seketika, ayah Sumire menangis. Terong itu sungguh membangkitkan kenangan. Rasanya sangat lezat. Dia berterima kasih kepada Kyo. Kyo pun sangat senang mendengarnya. Meo, Kyo-chan. Sumire mengobrol dengan Ryoko. Sumire mengungkapkan kekesalannya kepada ayahnya yang selalu mengekangnya. Namun, Ryoko mengatakan bahwa dia datang jauh-jauh ke sini karena mencemaskan putrinya. Ryoko juga melanjutkan, kalau dia jadi Sumire, dia pasti akan senang tinggal di rumah. Hal tersebut sekaligus mengindikasikan bahwa Ryoko merasa tidak senang dengan kondisinya saat ini. Lalu, Ryoko memberikan kartu semanggi berdaun 4 kepada Sumire, karena itu adalah miliknya. Saat waktu semakin larut malam, ayah Sumire akhirnya pulang. Sumire mengantarkannya ke depan. Ayah Sumire akhirnya menerima keputusan putrinya. Sebelum pamit, Sumire ingin memberikan kartu semanggi itu kepada ayahnya. Tapi ayahnya menyuruh Sumire untuk memberikannya kepada Kyo, karena dia telah membuatkannya terong yang sangat lezat. Ayah Sumire pun pamit. Belum jauh ayahnya berjalan, Sumire memanggilnya. Sambil sedikit berteriak, Sumire berjanji kepada ayahnya bahwa dia akan menjadi Maiko terbaik di Gion. Dia meminta ayahnya kembali mengunjunginya saat hal itu benar-benar terjadi. Namun, ayahnya mengatakan bahwa Sumire tidak perlu menjadi yang terbaik. Jangan memaksakan diri, itu adalah kebiasaan burukmu, kata ayahnya. Setelah masak dan beres-beres dapur, Kyo membuatkan Azusa kopi dan mengobrol dengannya sejenak. Setelah itu, Kyo mandi di tempat pemandian. Pulangnya, dia duduk-duduk di jembatan sambil menikmati es krim. Singkat waktu, musim gugur telah tiba. Setelah latihan, Sumire menyaksikan Momoko memperagakan gerakan mai yang baru dilihatnya. Master mengatakan bahwa gerakan mai itu disebut Kurokami. Kurokami menggambarkan wanita yang memikirkan kekasih tercintanya yang tak pernah datang saat kesepian hati menyelimuti setiap tidur malamnya yang sendirian. Sumire menilai itu adalah mai yang menyedihkan. Namun Master mengatakan, kalau terlalu diungkapkan kepada pria, mai akan kehilangan esensinya. Sumire ingin segera menjadi Maiko. Master mengingatkan bahwa perjalanannya masih panjang. Para penghuni rumah berkumpul menyantap masakan Kyo. Sumire makan terlambat karena berlatih di balkon terlebih dahulu. Mereka mengobrol tentang tipe-tipe pria masing-masing.
Mereka membicarakan ketertarikan Kotono kepada kurir pengantar paket. Kikuno merasa aneh karena dia suka kepadanya yang terlihat seperti artis sumo. Kotono mengatakan bahwa dia manis, tatapannya lembut. Sementara mereka menilai bahwa Sumire terlihat sedang tidak menyukai seorang pun karena dia fokus dengan mainnya. Lalu Yoshino bertanya kepada Kyo apakah dia suka kepada seseorang. Sumire terlihat cemas menunggu jawaban dari Kyo. Lalu Kyo menjawab bahwa saat ini dia cinta kepada penggorengannya dan juga pangsit. Mendengar jawaban dari Kyo, Sumire kembali tersenyum. Master meminta Azusa menemuinya. Master menyampaikan kekagumannya kepada Sumire yang sangat berbakat dalam melakukan mai. Dia bilang bahwa talenta seperti Sumire sangat langka dan mungkin hanya muncul tiap 100 tahun. Oleh karena itu, Master akan meluluskannya dengan segera. Sumire akan ditempatkan di Ozashiki sedikit lebih awal sebagai murid Maiko. Kyo menyiapkan ayam untuk dimasak nanti malam spesial untuk Sumire. Dia ditemani Yoshino, Sukuroma, dan Ibu Chiyo. Tak berselang lama, seorang pria meminta izin untuk bertamu. Yoshino langsung bersembunyi di dalam. Ternyata, itu adalah suami Yoshino. Selama ini, Yoshino berbohong telah bercerai dengan suaminya. Mereka masih berstatus suami istri. Dia ingin membawa Yoshino kembali ke rumahnya di Hiroshima. Yoshino menolaknya. Dia tidak tahan dengan mertuanya. Terlebih, suaminya selalu membelanya. Suaminya mengatakan bahwa hidup ibunya tidak akan lama lagi. Yoshino menyahut bahwa suaminya selalu berkata seperti itu. Nyatanya, mertuanya sudah hampir 80 tahun tapi dia masih sangat sehat. Watanabe dan Ibu Azusa kembali jalan-jalan berdua. Watanabe menceritakan niat Iwa yang ingin melamar Momoko, tetapi ingin membawanya ke aula pernikahan rancangan arsitek terkenal dunia di Tokyo terlebih dahulu. Ibu Azusa menilai bahwa hal itu bertele-tele. Namun, Watanabe sedikit kurang setuju karena menurutnya Iwai pasti sudah memikirkannya matang-matang. Lalu, Azusa bertanya, apakah itu lamaran yang Watanabe juga inginkan? Seketika, Watanabe jadi salting. Watanabe mengatakan jikalau dia ingin melamar, dia akan berterus terang. Namun, Azusa tidak yakin akan hal tersebut. Azusa menyampaikan kepada Momoko bahwa dia ada jadwal Ozashiki permintaan dari Watanabe dan juga Iwai. Lalu, Momoko mengungkapkan pergulatan batinnya terhadap Iwai dan menjadi seorang geiko. Setelah dipikir-pikir, perkataan Iwai yang mengatakan Momoko terlihat seperti ingin berhenti ada benarnya. Akan tetapi Momoko bingung, apakah dia ingin berhenti karena menyukai Iwai, atau dia menyukai Iwai karena ingin berhenti. Sementara, Kenta terlihat kesepian di Aomori. Dia terlihat berpikir untuk mengunjungi rumah Saku di Kyoto. Nenek mengetahui berita tentang kedatangan ayah Sumire ke rumah Saku dari surat yang dikirim Kyo. Kenta pun makan malam di rumah nenek untuk menemaninya. Di pagi hari, saat Momoko bangun tidur, dia melihat Sumire yang sedang berlatih mai di tempat jemurannya. Momoko pun kagum kepadanya. Malamnya, Sumire menemani Momoko melakukan Ozashiki. Saat sedang dirias, Momoko mengatakan bahwa Takeshi beruntung dengan pekerjaannya karena dia masih bisa melanjutkannya meski sudah menikah, sedangkan Momoko tidak. Malam itu adalah pesta perpisahan firma arsitektur Watanabe. Pada Ozashiki tersebut, Momoko izin menampilkan Mai Kurokami. Mereka harus naik perahu untuk mencapai lokasi. Di perjalanan, Momoko memberikan nasihat cinta kepada Sumire. Momoko mengatakan bahwa jikalau dia jatuh cinta, pastikan kalau itu adalah cinta sejati. Hanya karena bersama, bukan berarti itu cinta sejati. Dan jika cinta tidak terbalas, bukan berarti itu bukan cinta sejati. Momoko juga menyampaikan bahwa mereka harus jatuh cinta kepada pertunjukan. Karena bahkan kepada orang yang akan menonton mainnya hari ini, yakni Pak Watanabe dan Iwai, dia mungkin tidak akan pernah berbagi momen yang sama lagi. Maka dari itu, Momoko selalu membatin dan menampilkan pertunjukan dengan semangat sayonara, seperti pertemuan yang akan berakhir. Jadi, dia akan tampil semaksimal mungkin. Momoko menampilkan Mai Kurokami di hadapan Pak Watanabe dan Iwai yang menontonnya di atas perahu. Itu pertama kalinya Iwai menonton Mai Momoko. Iwai berterima kasih kepada Watanabe. Karena berkatnya, Iwai menyaksikan sesuatu yang luar biasa malam itu. Mereka pun berpamitan. Iwai kembali ke Tokyo, dan dia meninggalkan Momoko. Sumire mengatakan bahwa dia tidak akan melupakan penampilan Kurokami Momoko. Namun, Sumire menilai bahwa Kurokami Momoko tadi tidaklah sedih seperti yang sebelumnya ia saksikan bersama Master. Justru terkesan kuat. Sumire dapat merasakan semangat Momoko yang kuat. Momoko menjawab bahwa berarti pesannya sudah tersampaikan. Sebelum Sumire pulang, Momoko berpesan bahwa Sumire harus menjadi Maiko terbaik di Gion.
あんたは祇園で一番の前 Setibanya di rumah, Ibu Azusa menyampaikan pesan dari master mengenai kelulusan Sumire dan membuatnya debut menjadi Maiko lebih awal. Mendengar hal itu, Sumire langsung mencari Kyo. Para senior mengatakan bahwa dia sedang mandi di pemandian. Kikuno tidak percaya Sumire hanya mencari Kyo. Sumire berlari menuju tempat pemandian dengan kimononya. Dia pun bertemu dengan Kyo yang baru selesai mandi. Sumire langsung menceritakan keberhasilannya untuk debut Maiko. Namun, Kyo hanya terdiam membeku cukup lama dengan tatapan yang tidak Sumire mengerti. Sumire tidak paham dengan sikap Kyo. Kemudian, Kyo langsung memeluknya. Dia girang bukan kepalang. Dia memeluk Sumire erat-erat, terus mengucapkan selamat. Kyo sangat menantikannya. Ibu Chiyo juga mengabarkan berita itu kepada para pengunjung bar. Mereka berdiskusi tentang nama Maiko Sumire. Sementara, Ryoko sedang main gitar sendirian di kamar. Lalu, Azusa pun masuk. Azusa sejenak membicarakan tentang wali kelas Ryoko yang memanggilnya untuk membicarakan masa depan Ryoko dan keberhasilan debut Maiko Sumire. Lalu Ryoko bertanya, apakah Azusa senang dengan keberhasilan Sumire meskipun dirinya sendiri gagal? Ryoko berpikir bahwa Azusa gagal menjadi Geiko karena melahirkannya. Azusa menyangkalnya. Dia mengatakan dia berhenti jadi Geiko karena dia jatuh cinta. Lalu ia melahirkan Ryoko. Azusa meyakinkan bahwa dia tidak menyesal sama sekali dengan keputusannya. Namun, Ryoko tidak percaya kepadanya. Dia pun langsung tidur dan berpaling dari ibunya. Sumire meminta tolong kepada Kyo. Maukah dia membuatkan roti isi kecil yang tidak merusak lipstik untuk debut Maikonya? Tentu saja Kyo mau. Dia berjanji akan membuatkannya pada hari debutnya menjadi Maiko. Malam itu, Kyo memasak ayam yang sebelumnya sudah disiapkan spesial untuk Sumire. Sumire sangat menikmatinya. Kyo sangat senang memperhatikan sahabatnya. Pada waktu sarapan, Kyo bercerita tentang hadiah undian pasar berupa mesin pembuat roti yang sangat ia inginkan. Undian tersebut membutuhkan 10 tiket. Kyo sudah mencobanya 3 kali dan belum pernah menang. Kyo ingin mencobanya lagi, tapi kini tiketnya cuma ada 2. Sedangkan tiket dibagikan hanya sampai lusa. Itu masih jauh. Tak berselang lama, ada paket datang. Kotono dengan semangat ingin menerimanya. Itu adalah apel kiriman nenek Kyo dari Aomori. Hari itu, Sumire pergi untuk menata rambutnya seperti Maiko. Kali ini, Sumire sudah boleh lewat pintu depan. Sebelum pergi, Kyo memberinya semangat. Namun, Kyo masih memanggilnya Sumire. Para kakak senior mengingatkan bahwa namanya kini jadi Momohana. Itu adalah nama Maiko Sumire. Mereka pun mengobrol tentang Sumire yang akan kesulitan tidur untuk beberapa hari setelah menata rambutnya seperti mereka. Kyo pun mendengarkannya. Sumire terlihat gugup. Itu akan jadi rutinitas mingguannya. Proses itu memakan waktu beberapa jam. Momoko menemaninya. Setelah selesai, Momoko mengantarnya ke rumah. Hari itu, Momoko baru pertama kali bertemu dengan Kyo. Momoko mengatakan bahwa Kyo adalah pesaingnya. Kyo bingung apa maksudnya. Lalu, Kyo pun menawarkannya makan siang. Momoko menunggu sambil menyaksikan Kyo memasak. Setelah mencicipinya, Momoko mengatakan bahwa makanannya kurang banyak. Kyo pun senang mendengarnya. Momoko bilang bahwa Kyo nampak menikmati memasak. Dia bertanya apakah Kyo tidak pernah bosan memasak setiap hari. Kyo menjawab bahwa dia sangat menikmati memasak makanan yang beraneka ragam. Kyo selalu antusias setiap kali akan memasak. Kyo selalu bilang, "Halo, senang bertemu denganmu," pada bahan-bahan masakan sebelum memulai memasak. Anak-anak bersama Yoshino sedang mengobrol tentang maneki, yakni penghias kepala yang biasanya mendapat tanda tangan dari aktor favorit. Yoshino mengatakan bahwa Ibu Chiyo menyimpan maneki lamanya hingga saat ini. Mereka pun bertanya pada Ibu Chiyo. Benar saja, Ibu Chiyo menyimpan maneki yang sudah berumur sekitar 60 tahun. Namun, maneki itu tidak ada tanda tangannya. Ibu Chiyo pun menceritakan kisahnya di masa lalu. Ibu Chiyo menceritakan kisah cinta pertamanya kepada seorang aktor favoritnya yang bernama Yajuro. Saat itu, Ibu Chiyo dan Yajuro masih kecil. Cintanya tidak sempat berbalas. Sumire merasa resah karena maneki Ibu Chiyo tidak ada tanda tangannya. Di malam hari, Sumire melakukan ozashiki bersama Momoko dan Surukoma. Setelah melakukan pertunjukan Mai, mereka bermain permainan sejenak. Pada pertemuan itu, Watanabe memberikan Sumire tiket undian pasar. Sumire akan memberikannya kepada Kyo. Ketika ingin beristirahat,
Sebagaimana yang para senior bicarakan, Sumire sulit untuk tidur. Para Maiko harus tidur menggunakan bantal khusus supaya rambutnya tidak berantakan. Sumire pun turun ke bawah. Dia terkejut melihat Kyo. Ternyata Kyo sudah membuatkannya amazake, yakni minuman hangat yang dapat membantu Sumire tidur. Kyo tahu Sumire akan sulit tidur karena obrolan para senior. Kyo benar-benar perhatian kepada sahabatnya sehingga memperlakukannya begitu spesial. Dia rela begadang demi Sumire. Sumire baru ingat bahwa dia ingin memberikan tiket undian dari Watanabe kepada Kyo. Kyo pun sangat senang. Kini Kyo sudah punya 6 tiket, tinggal 4 lagi. Esoknya, Kyo belanja di pasar dan mendapatkan 2 tiket. Di malam hari, pada malam Natal, Ryoko berkeliling seorang diri. Dia memperhatikan ayahnya yang sedang asik bercengkrama dengan keluarga barunya. Namun, ayah Ryoko tidak sadar dengan kehadiran Ryoko. Ryoko juga tidak menyapanya. Kemudian, secara kebetulan Ryoko berjumpa dengan Pak Ren. Mereka berjalan pulang berdua. Ryoko bertanya kepada Pak Ren, apakah cintanya pernah bertepuk sebelah tangan pada orang lain? Tentu saja iya, jawab Pak Ren. Pak Ren bilang itu cukup menyakitkan. Namun, pada kondisi seperti itu, Pak Ren berpikir mungkin ada orang lain yang diam-diam cintanya bertepuk sebelah tangan kepadanya. Pak Ren meneruskan bahwa itulah hidup. Jika kita berpikir secara menyeluruh, semua plus dan minus hidup akan seimbang pada akhirnya. Tuh guys, jangan merasa seolah-olah jadi yang paling tersakiti saat cinta kita bertepuk sebelah tangan. Mungkin kita tidak sadar bahwa kita juga menyakiti orang lain yang cintanya bertepuk sebelah tangan kepada kita. Ibu Chio kembali mengobrol dengan poster aktor favoritnya. Itu adalah poster Yajuro. Lalu, Ibu Chio bercerita kepada cucunya mengenai perasaan cintanya kepada Yajuro. Ryoko bertanya mengapa ia tak menikahinya. Ibu Chio malah menjawab bahwa pernikahan saja tak menjamin kau akan menghargai seseorang. Kau akan mengerti saat kau menemukan cinta sejati, kata Ibu Chio. Sementara, Sumire menghadiri acara teater bersama yang lainnya, termasuk Ibu Azusa. Setelah selesai, para Maiko meminta tanda tangan kepada aktor favorit masing-masing di Maneki. Sumire meminta tanda tangan kepada salah satu aktor senior. Aktor itu bertanya Sumire dari rumah Maiko mana. Sumire menjawab bahwa dia dari rumah Saku. Mendengar hal tersebut, aktor itu langsung terkejut. Ya, dia adalah Yajuro. Dia tahu itu adalah rumah Ibu Chio. Asisten langsung menyahut, bukankah dia adalah cinta pertamamu? Yajuro langsung tersipu malu. Sumire bilang bahwa itu adalah maneki milik Ibu Chio yang berusia 60 tahun. Lalu, Yajuro pun menanyakan kabar Ibu Chio kepada Sumire. Di dalam bar, Yoshino sedang marah-marah kepada suaminya. Tak lama kemudian, mereka dikejutkan dengan kehadiran seorang aktor yang ditemani asistennya. Yajuro berkunjung ke bar rumah Saku. Sumire masuk memanggil Ibu Chio. Sejenak, suasana sedikit canggung. Lalu, Ibu Chio pun datang. Suasana semakin canggung. Mereka berdua terlihat malu-malu. Para penonton ikut gemas menyaksikan tingkah dua sejoli yang telah lama berpisah bertemu kembali. Mereka mengelak pernah memiliki hubungan asmara. Mereka mengaku hubungan mereka hanya sebatas geko dan aktor. Pada momen itu, Sumire melihat Pak Yajuro membawa tiket undian. Pak Yajuro pun memberikan tiket itu kepada Sumire yang terlihat menginginkannya. Pak Yajuro datang ke sana karena saran Sumire yang menyuruhnya memberikan maneki milik Ibu Chio secara langsung. Melihat momen langka seperti itu, Pak Seino tidak tahan untuk mengambil gambar mereka berdua. Kemudian, Watanabe izin untuk pamit. Sontak, yang lainnya pun mengikutinya. Bahkan, Pak Ren selaku bartender pun ikut pergi. Hingga tinggallah Pak Yajuro dan Ibu Chio berdua. Yajuro mengungkapkan bahwa itu adalah pertama kalinya mereka berduaan. Saat dulu, mereka masih anak-anak. Itulah sebabnya mereka bertemu seperti itu saat ini. Yajuro berpikir bahwa jikalau mereka bertemu lebih awal, mungkin mereka akan bersama. Ibu Chio meragukan itu, karena istrinya saja teman SD Pak Yajuro, yang berarti mereka harus bertemu saat Ibu Chio masih TK. Watanabe dan Azusa berjalan pulang bersama. Mereka baru pertama kali melihat Ibu Chio seperti itu. Ibu Chio terlihat seperti gadis muda. Azusa merasa bahwa itu disebabkan hubungan platonik, alias hubungan yang tidak bercampur dengan nafsu dan birahi. Karena mereka bertemu saat masih anak-anak, itulah sebabnya mereka masih bisa bertemu seperti itu setelah 60 tahun. Pak Tanabe mengatakan bahwa dia ingin seperti mereka kepada Azusa, tapi ia tidak mau menunggu 60 tahun. Azusa menjawab bahwa lagi pula 60 tahun lagi dia kemungkinan besar sudah tidak ada. Mereka pun berpisah di persimpangan jalan. Kembali ke rumah Maiko.
Kyo sedang membuat roti isi buah dengan sepenuh hati. Ryoko baru saja pulang. Kyo pun menghidangkan kue buatannya untuk Ryoko. Sumire menceritakan kisah cinta bertepuk sebelah tangan Ibu Chiyo dan Pak Yajuro satu sama lain. Ryoko menyahut bahwa cinta sebelah tangan adalah yang terkuat. Sulit, tapi kuat. Lalu, Sumire memberikan tiket undian yang diberi oleh Pak Yajuro. Namun Kyo hanya punya 9 tiket, dan hari itu adalah hari terakhir mendapatkan tiket. Masih kurang satu lagi. Seketika, mereka merasa usaha mereka sia-sia. Lalu, tiba-tiba Ryoko memberikan tiket undian kepada mereka. Kyo senang bukan main. Dia berjanji akan membuatkan Ryoko makanan apapun yang dia mau. Singkat waktu, esok pun tiba. Hari itu adalah hari Natal. Kyo pergi ke pasar untuk melakukan undian, berharap mendapat pembuat roti yang sudah lama ia incar. Kyo memutar undian. Sayang sekali, dia tidak mendapatkan pembuat roti itu, tapi sekotak apel yang besar. Namun, sebagai Kyo, dia sama sekali tidak menunjukkan kekecewaan. Dia pun berjalan pulang membawa sekotak apel yang berat itu dengan susah payah. Liburan tahun baru tiba. Para murid Maiko pulang ke kampung halamannya. Namun, Kyo dan Sumire memutuskan untuk menikmati hari libur di Kyoto. Saat itu, cuaca di Kyoto sangat dingin. Mereka menghabiskan waktu di rumah Sakus seperti anggota keluarga. Berbagai kegiatan mereka lakukan bersama. Singkat waktu, liburan hampir usai. Para anggota lain mulai kembali berdatangan. Namun, Kotono belum datang. Mereka heran karena biasanya dia yang paling awal. Sebelum liburan benar-benar berakhir, mereka menikmati waktu tersebut berkeliling bersama karena besoknya mereka akan menghadiri upacara khusus yang diadakan setiap tahun untuk berkomitmen meningkatkan keterampilan mereka di tahun baru. Pada momen itu, Sumire bersin-bersin. Singkat waktu, esok pun tiba. Mereka akan segera berangkat untuk menghadiri upacara. Pada saat itu, Kotono baru datang. Ia pun dimarahi oleh Takeshi. Upacara dimulai. Kyo menontonnya dari televisi. Hampir 100 Maiko dan Geiko berkumpul dengan seragam yang sama. Pada kesempatan itu, Momoko memenangkan penghargaan utama yang ke-6 berturut-turut sebagai penampil Ozashiki terbanyak. Saat diwawancara tentang resolusi tahun barunya, Momoko menjawab bahwa dulu dia memperlakukan tiap Ozashiki dan setiap harinya dengan semangat sayonara, seperti yang dia katakan kepada Sumire di atas perahu. Kini, di tahun baru, Momoko ingin memperlakukannya dengan semangat senang bertemu denganmu, seperti perkataan Kyo kepada bahan makanan sebelum memasak. Kyo sangat senang mendengar hal tersebut. Kyo dan Sumire mendapat surat tahun baru dari Kenta. Saat sedang berkumpul makan malam, Sumire tidak selera makan. Yang lainnya mendapati bahwa wajah Sumire memerah. Dia bilang ingin tidur. Saat bangun dari duduknya, Sumire langsung kelenyengan dan hampir jatuh. Kyo pun mengantarnya ke kamar. Mereka beranggapan hal tersebut karena Sumire bekerja terlalu keras. Kyo terbiasa menyajikan bubur saat orang sakit. Namun, Azusa mengatakan bahwa di Kyoto biasanya orang-orang memakan udon saat sakit. Esoknya, Kyo pergi ke pasar untuk mencari bahan-bahan membuat udon. Namun, ternyata bahan-bahannya agak sulit dicari sehingga dia harus berjalan lebih jauh mengikuti berbagai arahan dari para pedagang. Setelah bahan-bahannya didapatkan, Kyo segera memasak udon untuk sahabatnya tercinta yang sedang terbaring di kamarnya dengan sepenuh hati. Ryoko menemani Kyo yang terus-terusan memasak. Kyo bilang bahwa dia ingin orang-orang bisa menikmati masakannya sebelum dingin. Ryoko mengatakan bahwa perkataan Kyo mirip dengan Azusa saat Ryoko masih kecil. Dulu, Azusa masak untuknya. Namun, setelah Makanai datang, Azusa berhenti masak sepenuhnya. Kyo berpikir bahwa Azusa mungkin ingin membuat sesuatu yang lebih lezat hanya untuk Ryoko. Namun, sebagai ibu semua orang di rumah itu, Azusa tidak bisa memberikan perlakuan khusus. Jadi, pasti sulit baginya. Kemudian, Ryoko juga mengatakan bahwa Kyo adalah Makanai semua orang. Tapi, Kyo memberikan perlakuan khusus untuk Sumire. Kyo pun tersipu malu. Meski sedang sakit, Sumire masih melatih gerakan mainnya. Singkat waktu, akhirnya udon pun matang. Kyo segera menghidangkannya untuk Sumire.
Sumire terlihat sangat lahap menyantap udon buatan Kyo. Kyo sangat senang melihat sahabatnya menikmati masakannya. Ryoko menghampiri Azusa untuk memperbaiki alamat surat yang salah. Ryoko berujar, "Kerja yang becus, Ibu." Azusa tidak percaya Ryoko memanggilnya Ibu. Pada malam itu, salju pertama di musim ini turun. Di pagi hari, Sumire dibangunkan oleh suara sekop Kyo yang sedang membersihkan salju. Sumire pun teringat dengan kebersamaan mereka bersama Kenta di Aomori saat salju turun. Neneknya Chiyo membuatkan mereka sup hitsumi. Sumire sudah membaik. Dia menghampiri Kyo ke bawah, masih dengan pakaian tidurnya. Kyo menyuruhnya ke dalam saja karena udara sangat dingin, khawatir akan terkena flu lagi. Tapi Sumire ingin menonton Kyo menyekop salju, sambil mendengarkan suaranya yang membangkitkan kenangan. Dan setelah itu, Kyo akan memasak sup hitsumi, makanan yang sangat cocok disantap pada udara dingin bersalju seperti itu. Lalu, Kyo mengungkapkan bahwa dia lupa untuk memanggil Sumire dengan nama Momohana. Sumire mengatakan, khusus untuk Kyo, dia boleh memanggilnya Sumire. Rumah Saku kedatangan murid baru. Dia bernama Riko dan berasal dari Tokyo. Riko ingin menjadi Maiko. Azusa menyampaikan bahwa menjadi Maiko sangat sulit sehingga banyak yang tidak kuat dan berhenti di tengah jalan. Ibunya Riko sulit percaya kalau anaknya berpikir dirinya cocok jadi Maiko. Riko datang bagaikan badai, dengan penuh semangat dan lantang memperkenalkan dirinya kepada semua orang. Riko desu. Yoroshiku onegaishimasu. Riko memperhatikan para gadis dengan penuh kekaguman. Dia selalu mengatakan kecantikan klasik kepada setiap gadis yang dia temui. Bishoujo. Bishoujo. Riko diberitahu bahwa Sumire atau Momohana bukan sekedar kecantikan klasik, tapi dia juga adalah harapan rumah Saku. Lalu, Riko berkenalan dengan Kyo sang Makanai. Riko terkejut mengetahui Makanainya masih sangat muda. Wako. Kyo sangat senang melihatnya yang begitu energik. Yoroshiku onegaishimasu. Sebentar lagi, acara Obake akan segera diadakan di Gion. Obake adalah semacam pertunjukan atau festival di mana Mai dan drama diadakan di semua rumah Maiko. Mengingat adegan sebelumnya di mana Momoko dan Iwai menonton film zombie, ternyata merupakan pertanda obsesi Momoko terhadap zombie. Berkenaan dengan hal itu, Momoko ingin menampilkan drama bertema zombie pada Obake kali ini. Momoko sendiri berperan sebagai penulis naskah, sutradara, sekaligus pemeran utama di drama itu. Momoko memberi arahan kepada mereka mengenai drama tersebut. Momoko ingin mengadaptasi film zombie yang ia tonton dengan Iwai sebelumnya, yakni Night of the Living Dead. Sementara, Riko belum bisa mendapatkan peran apapun dalam adegan. Jadi, dia diperankan sebagai pemegang lampu di pojokan. Mereka pun terus berlatih. Momoko cukup galak saat menyutradarai mereka. Sumire dan Kyo menonton bareng film Night of the Living Dead. Sumire ketakutan, sementara Kyo sangat menikmati film itu. Di lain tempat, suami Yoshino terus membujuk Yoshino untuk pulang. Tapi Yoshino kekeh tidak mau pulang. Saat sedang latihan drama, ada paket datang. Kotono kembali menerima paket. Para gadis sedang latihan di atas. Kotono dan Takakeiso hanya berduaan. Situasi jadi canggung. Mereka berdua malu-malu. Latihan drama malam itu selesai. Malam itu adalah jadwal makan malam di luar pertama Momohana. Sumire makan malam di sebuah restoran bersama Momoko. Namun, pada makan malam tersebut, Sumire merasa sangat gugup sehingga tidak bisa menikmatinya. Pulangnya, Kyo sudah membuatkan Sumire tiram goreng. Sumire lebih menikmati masakan sahabatnya daripada makanan mewah di restoran. Yang lainnya memperhatikan kedekatan Kyo dan Sumire. Hubungan mereka seperti kakak beradik, bahkan lebih dari itu. Ibu Chiyo berkata bahwa pasti mereka tumbuh melihat hal yang sama. Singkat waktu, esok pun tiba. Ryoko mengunjungi Pak Tanabe di kampusnya. Ryoko menceritakan kedekatan Kyo dan Sumire yang bisa saling memahami tanpa berkata-kata. Ryoko melanjutkan bahwa hal itu membuatnya menginginkan seseorang seperti itu. Pak Tanabe mengatakan bahwa Ryoko suatu saat akan menemukannya. Lalu, Ryoko bertanya, apakah Anda bisa menjadi orang seperti itu untuk Azusa? Aku yakin, tapi bukan berarti aku akan merebutmu dari ibumu. Jadi, jangan khawatir, jawab Pak Tanabe. Maka, tolong jadilah orang seperti itu. Ryoko diam sejenak.
Untuk ibu saya. Lanjutnya mengganti panggilan Azusa dengan panggilan ibu. Singkat waktu, drama pun dimulai. Mereka berakting sesuai peran. Riko diam di pojokan jadi pemegang lampu. Yoshino direkrut untuk menjadi pembaca narasi. Sementara Kyo memasak di dapur. Namun, tiba-tiba Yoshino menghentikan perannya. Dia ingin mendapat peran lebih, alias ikut berakting. Momoko berusaha meyakinkannya bahwa perannya sebagai narator sangat penting. Yoshino tidak mau tahu. Dia ingin tampil banyak dalam adegan. Momoko menerangkan bahwa akan jadi membosankan kalau Yoshino berperan di sepanjang drama dan akan berkesan kuat jika hanya tampil dalam satu adegan. Yoshino tahu Momoko mencoba mengelabuinya. Yoshino kesal karena Momoko berlaga seperti sutradara sungguhan. Tak berselang lama, Kyo pun datang membawa makanan. Kehadiran Kyo dapat meredakan ketegangan antara Momoko dan Yoshino. Mereka semua menyantap hidangan Kyo dengan lahap dan riang gembira. Setelah makan, mereka kembali memainkan drama. Kini, Yoshino menerima perannya sesuai yang diberikan. Momoko memuji Riko yang berperan sangat bagus sebagai pemegang lampu di pojokan. Sementara, di dalam bar hanya ada Ryoko dan Pak Ren berdua. Ryoko menceritakan pertemuannya dengan Pak Tanabe. Lalu, sambil meminta maaf, Ryoko menyampaikan kepada Pak Ren bahwa Azusa dan Pak Tanabe mungkin akan menikah. Pak Ren terkejut mendengar hal tersebut. Dia terkejut bahwa ternyata Ryoko mengetahui perasaannya terhadap Azusa. Ryoko pun memintanya berteman sebagai orang yang patah hati. Singkat waktu, drama pun usai. Para pemeran turun ke bawah. Mereka bertemu dengan Pak Seno. Pak Seno tidak bisa mengabaikan momen itu. Dia pun mengabadikannya dengan kamera miliknya. Sementara, di kota Aomori, Kenta menerima surat dari Kyo. Kenta dan nenek pun membaca surat darinya. Singkat waktu, 1 tahun telah berlalu sejak Kyo dan Sumire datang ke rumah Saku. Sumire akan segera diresmikan menjadi Maiko. Terlihat, Kyo ketiduran di meja dapur. Sementara, Sumire bangun lebih awal dan sedang melatih mainnya di balkon. Surukoma memperhatikannya dari bawah bersama Kyo yang sudah bangun. Kyo bercerita bahwa dia telah menemukan passionnya dalam memasak sejak awal dia melihat dapur itu. Saat sinar matahari menyorot meja dapur, mirip seperti di rumah neneknya di Aomori. Di saat latihan Mei, Surukoma terlihat tidak fokus dan melakukan kesalahan. Dia dimarahi oleh master. Dia memperhatikan Sumire yang berada di dekatnya. Hari itu, Surukoma terlihat kehilangan gairah. Setibanya di rumah, Surukoma bercerita kepada Azusa mengenai Sumire yang selalu bangun lebih awal dari siapapun untuk berlatih setiap hari di balkon. Surukoma berpikir, jika orang yang sangat berbakat seperti Sumire saja berusaha sangat keras, bagaimana dengan dirinya? Itu yang Surukoma pikirkan belakangan ini. Karena hal itu, Surukoma memutuskan untuk berhenti jadi Maiko. Dia merasa tempat itu bukanlah tempat yang cocok untuknya. Surukoma mengungkapkan bahwa dia masih belum menemukan passionnya. Surukoma meminta maaf kepada Azusa. Azusa menceritakan hal tersebut kepada Pak Tanabe. Azusa bilang setelah melihat mata Surukoma, dia tidak bisa membujuknya. Pak Tanabe menanggapi, tak peduli berapa usianya, setiap orang akan terus mencari tempat yang cocok untuknya, sesuai dengan gairahnya. Sungguh sangat beruntung orang yang bisa menemukannya. Azusa balas menanggapi. Sebelum pergi dari rumah Saku, Surukoma mengenang berbagai hal yang telah ia lalui di sana. Dia bergurau kepada yang lainnya bahwa kini dia bisa keramas setiap hari dan menghias kuku. Kikuno bilang, kalau Surukoma pergi, maka tempat itu akan sepi. Kyo dan yang lainnya bersama-sama membuatkan Surukoma makanan perpisahan. Mereka membuat sup pangsit Nebeko, seperti yang dibuatkan oleh neneknya Kyo sebelum mereka berpisah. Di Aomori, pangsit Nebeko dimakan saat ada wisuda atau upacara pelepasan. Setelah matang, mereka pun makan bersama. Itu adalah makan bareng terakhir Surukoma di rumah Saku. Pak Seino memberikan album foto yang berisi foto-foto Surukoma selama di sana. Pak Seino sangat merasa kehilangan atas berhentinya Surukoma. Ketika Ryoko sedang makan bersama ibunya, Ryoko mengatakan bahwa dia ingin kuliah di luar negeri setelah lulus, tapi belum tahu tepatnya di mana. Ryoko mengungkapkan, dengan begitu ibunya akan mudah untuk menikah lagi. Selama ini Ryoko berpikir bahwa dia adalah penghalang ibunya untuk menikah. Setelah itu, Azusa curhat kepada ibunya. Dia merasa gagal menjadi seorang ibu.
Ibu Chio mengatakan bahwa itu tidaklah benar. Daripada berpikir seperti itu, Ibu Chio menyarankan mending Azusa belajar dari sifat baik Ryoko kali ini, sebagaimana dirinya belajar banyak dari Azusa. Misalnya, hidup dengan hati yang lapang. Ibu Chio meneruskan bahwa begitulah hubungan orang tua dengan anak-anak, tidak pernah selalu sejalan, apalagi seiring bertambahnya usia. Mendengar pencerahan dari ibunya, hati Azusa menjadi lega. Di luar, Kyo menemani Yumi yang sedang menyapu. Yumi merasa senang karena dia dipuji oleh Master untuk pertama kalinya. Master mengatakan bahwa Yumi tidak mudah tersinggung dan itu adalah bakat. Lalu, Kyo juga memuji Yumi dengan mengatakan bahwa wajahnya berubah. Yumi terlihat tambah cantik. Yumi pun tersipu malu. Sementara, di balkon, Yoshino dan Momoko bernostalgia saat mereka masih sama-sama jadi calon Maiko. Yoshino mengatakan bahwa dia masih ingat Momoko sering berlatih sendiri di tempat itu. Sedangkan, Momoko ingat bahwa Yoshino sering menangis di tempat itu. Yoshino mengelak sambil tertawa. Dia bilang bukan menangis, tapi menyumpahi Momoko supaya dia mengacau saat pelajaran. Parah banget, Momoko menanggapi. Kyo dan Sumire pergi ke kuil untuk mengucap syukur atas keberhasilan Sumire menjadi Maiko. Sudah setahun sejak mereka pertama ke Gion. Waktu begitu cepat berlalu. Setelah itu, Sumire bertanya kepada Kyo, apakah Kyo menyesal datang ke tempat itu karena ajakan Sumire yang berambisi menjadi Maiko, sementara dia berakhir menjadi Makanai. Sumire merasa dirinya sangat egois. Sambil tersenyum tulus, Kyo menjawab bahwa dia merasa datang ke tempat itu memang untuk jadi Makanai sejak awal. Kyo tidak menyesal sama sekali, apalagi dia bisa selalu bersama sahabatnya. Untuk merayakan keberhasilan Sumire menjadi Maiko, neneknya Kyo dan Kenta memakan sup pangsit Nebeko. Kenta minta dibuatkan juga sup Nebeko saat dia ikut kejuaraan bisbol. Lalu Kenta bertanya, kapan mereka bisa membuatkan Kyo sup Nebeko? Si nenek menjawab, dia yang membuatnya, bukan dibuatkan. Si nenek meneruskan bahwa semua orang memilih jalan hidupnya, menjadi yang membuat makanan atau yang makan, jadi yang berangkat atau yang mengantar. Bukan berarti yang satu baik dan yang satu buruk. Nama Momohana kini dipasang di atas pintu rumah Saku bersama nama-nama yang lainnya. Momohana mendapat kiriman kipas dari Master sebagai tanda sudah resminya dia menjadi Maiko. Sumire untuk pertama kalinya dirias ala Maiko. Momoko ingin turut serta dalam riasnya. Pada kesempatan itu, Momoko berpesan kepada Sumire agar menjaga Kyo tetap di dekatnya, karena sifat tabah Sumire akan menghalangi persahabatan lainnya. Sementara Sumire didandani, Kyo membuat roti isi dengan potongan kecil-kecil supaya tidak merusak lipstik sesuai janjinya. Setelah selesai berpakaian, sandwich itu sudah siap. Sumire akhirnya bisa memakan roti isi itu. Sumire berhasil mempertahankan ikrarnya sampai pada waktunya untuk tidak memakan roti isi sampai dia benar-benar menjadi Maiko. Dia sangat berterima kasih kepada sahabatnya karena telah membuatkan roti isi yang sangat lezat itu. Kyo sangat senang melihat sahabatnya yang berpenampilan sangat menawan. Sebelum menjalani debut Maikonya, Sumire bertanya kepada Kyo, pinggiran rotinya mau diapakan? Kyo bilang akan membuat sesuatu. Sumire minta disisakan. Dia ingin memakannya saat sudah kembali. Takeshi bergurau, dia tidak habis pikir. Pada momen seperti itu, Sumire masih saja memikirkan makanan. Sumire pun keluar rumah Saku. Dia langsung ditembak jepretan kamera bertubi-tubi. Flash tidak berhenti berkedip. Riuh tepuk tangan terus berbunyi. Ucapan selamat terlontar tiada henti. Lalu, Sumire pun melihat ayahnya. Dia tersenyum bangga melihat anaknya yang berhasil mengejar apa yang dia inginkan. Bukti bahwa keputusannya tidaklah salah. Tidak hanya ayahnya, semua orang pun bangga kepada Sumire. Para penghuni rumah Saku berkumpul di dapur mengerubungi Kyo yang sedang menggoreng pinggiran roti. Aromanya yang enak memancing mereka bagaikan nektar yang memancing lebah. Yoshino merasa kurang dengan pinggiran roti yang telah ia makan. Ia pengen lagi, namun Kyo menolaknya karena yang tersisa tinggal buat Sumire. Yoshino pun kecewa. Singkat waktu, malam pun tiba. Sumire sudah selesai berkunjung ke berbagai tempat di Gion didampingi oleh Momoko. Pulangnya, dia langsung ke bar. Sumire disambut hangat oleh seluruh pengunjung. Sumire berterima kasih kepada semuanya. Pak Aren membuatkan koktail non-alkohol untuk Sumire. Pak Aren menamakan minuman itu dengan nama semua orang punya rahasia. Pak Aren mengatakan perkataan yang sama yang Sumire dengar dari Ryoko, yaitu cinta tak terbalas itu yang terkuat.
Seolah-olah Pak Ren tahu dengan apa yang Sumire rasakan. Sumire termenung sejenak, lalu dia tersenyum seperti sebuah pertanda bahwa kini dia menerima semuanya. Tak berselang lama, Ibu Chiyo datang membawa samisen. Sebagai hari istimewa Momohana, Ibu Chiyo ingin menampilkan sesuatu untuknya. Azusa, Momoko, dan Yoshino melakukan mai bersama, diiringi senandung dan petikan samisen dari Ibu Chiyo. Pada kesempatan itu, Pak Seino diam-diam masuk menghampiri Kyo. Pak Seino hanya ingin memotret Kyo. Sesaat kemudian, Sumire muncul menghampiri. Kyo menghidangkan pinggiran roti yang telah ia sisakan untuknya. Sumire sangat menyukainya. Mereka berdua makan bersama. Sumire cerita bahwa tadi dia sangat gugup. Lalu cerita ditutup dengan monolog dari Kyo yang mengatakan bahwa dia datang memang untuk jadi makanai dan membuat makanan untuk semua orang di rumah Saku akan terus menjadi pekerjaannya. Dan akhirnya kisah pun berakhir.